Hari ini kita mempelajari tentang api kemuliaan. Nah, sekarang apa arti dari api kemuliaan? Biarlah kita tahu bahwa dalam hidup manusia itu sebagai orang-orang pilihan Allah, kita harus memiliki suatu janji Tuhan di tengah-tengah kita. Kita simpan semuanya. Jadi semakin kita itu menerima dan kita masukkan dalam hidup kita, yaitu terutama di dalam langkah kita, yaitu tubuh kita, saudara. Kita bicara tentang tubuh. Saudara, manusia pada saat kita menerima, ya, pada saat kita menerima tubuh kita ini, menerima, maka kita akan merasakan sesuatu yang akan mengubah masa depan kita, sesuatu yang akan memimpin ke masa depan kita, sesuatu yang akan mengangkat kita untuk masuk dalam kebenaran Tuhan, sesuatu yang akan membentuk hidup manusia itu untuk menjadi lebih indah di pemandangan Allah. Dan kita yakin bahwa kalau semuanya itu diubah, ya, tubuh ini kalau diubah, oleh urapannya, maka kita akan mendapat suatu perubahan dalam langkah kita, di mana orang-orang itu semakin setia, rela berkorban, itu sudah jalan sendiri otomatis, saudara. Jadi siap berkorban, rela melakukan segala sesuatunya tanpa pamrih dan tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena seringkali saudara kita menghadapi perkara itu, makanya kita tidak bisa merasakan bagaimana Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena kita ini tidak peka. Orang yang peka itu akan tubuhnya itu akan hari demi hari akan mengerti bahwa Tuhan itu menuntun kita sampai di sini. Kadang-kala kita tidak menyadari. Sering kita memakai kepandaian kita. Sering kita memakai kepintaran atau kemampuan kita, bukan kepintaran sama aja. Kemampuan kita. Sering kita memakai sesuatu yang dianggap bahwa ini adalah pengalaman saya. Ini saya biasa seperti ini. Itu ada terjadi dalam hidup saya. Jadi kalau saya sudah terbiasa dengan dunia roh, maka saya sering ini pokoknya ini diurapi gitu. Sudah selesai diurapi, berarti sudah tugas saya sudah selesai gitu. Itu tanggapan saya. Dan kalau ini mesinnya kok mati-mati terus karena ada ularnya. Ya sudah nanti diurapi ularnya pergi, ya sudah gitu. Tapi kita tidak tahu dampak sebab akibatnya. Nah, jadi kalau tubuh itu diubah oleh urapannya, maka kita harus tahu sebabnya apa diubah. Sebabnya apa dirubah? Dampak akibatnya apa? Sebab itu dalam arti, karena kalau kita sebagai orang pilihan Allah, kita selalu berkata begini, aku sudah diurapi. Nah itu, maka itu sebab kita akan pasti diberkati, sebab itu kita akan diberkati. Jadi aku sudah diurapi pabrikku, ya sudah berarti pasti tidak ada apa-apa, sebab sudah diurapi. Jadi kata sebab ini bagi tubuh itu sudah merasa nyaman. Merasa nyaman. Karena merasa sesuai dengan pikiran. Ya, dengan pikiran. Jadi bukan dengan roh. Yang kita mau ini adalah api kemuliaan, adalah roh. Jadi kalau kita sebagai orang pilihan Allah, jangan menganggap bahwa sudah diurapi, sebab itu pasti ada berkat. Sudah didoakan, sebab itu pasti ada jalan keluarnya. Nah itu kalau kita melakukan itu, berarti saudara menganggap bahwa semua yang saudara lakukan itu pasti Tuhan akan menjawab, pasti Tuhan akan beri yang terbaik, pasti Tuhan akan pasti. Nah, itu belum tentu juga. Kenapa? Karena
Yang mau merubah hidup saudara ini, tubuh saudara ini, itu adalah urapan, bukan hamba Tuhannya, bukan doamu, tetapi semuanya itu tergantung dari urapannya. Kalau urapannya itu penuh, maka nyamanlah semuanya itu. Tetapi kalau tidak, ya pasti ada sebab akibatnya, di mana dalam persoalan kita ini seringkali kita itu gandengin masalah itu dengan kenyataan. Loh, kamu ini kan anak Tuhan toh, kenapa kok keluargamu mati satu-satu? Loh, kamu ini kan anak Tuhan toh, kenapa toh hidupnya kok sakit-sakitan? Loh, kamu ini kan anak Tuhan toh, loh kenapa kok suamimu meninggal? Kalau saya bilang, ya aku anak Tuhan, sebab itu aku masih bahagia. Tapi suami saya meninggal ya, saudara. Siapa yang mau meninggal? Saya senang sekali kalau saya didampingi. Saya merasa bahwa kalau saya didampingi itu, saya merasa bahwa ini lengkap buat saya itu pribadi. Karena saya orangnya harmonis. Dan setiap orang di muka bumi ini kalau ada suami istri, mana mau istrinya diambil salah satu. Tidak mau. Mengapa Tuhan izinkan seperti itu? Karena saya mau belajar tubuh saya ini diubah dalam urapannya. Jadi kalau dalam urapannya pasti mengalami sesuatu yang membuat kita tuh melihat bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Jadi kalau posisi saya sudah berserah pada Tuhan, kita akan kembali ke belakang, saudara. Itu hidup saya. Saya ini dari kecil umur 5 tahun, dengarkan. Saya itu anak Tuhan sampai umur 12 tahun. Setelah itu saya menganggap karena saya anak Tuhan, sebab itu saya akan merasa bahagia. Tapi tidak tahu akibatnya apa. Tapi pokoknya bahagia. Karena saya nyaman, karena saya tinggal bersama Tuhan. Tapi kenyataannya dalam rumah tangga saya adalah broken home. Dan hal-hal yang tidak saya duga itu terjadi begitu saja dan itu menyakitkan sekali. Sehingga saya memiliki sesuatu luka batin dan hingga saya mengalami sesuatu yang membuat saya itu trauma dalam hidup saya. Jadi makanya saya tahu bahwa untuk diubah oleh urapannya itu adalah belajar untuk menahan supaya api kemuliaan Tuhan itu tinggal dalam hidup kita, itu adalah kita akan lakukan pada saat kita berserah. Tapi waktu itu saya tidak berserah. Dengan kondisi, dengan jalannya seiringnya waktu, saudara, semuanya makin kacau. Saya tidak sekolah, adik-adik saya juga kacau, tidak ada uang, makanan dari mana, semua. Pokoknya semua digenjet semuanya. Tapi karena kita anak Tuhan, maka Dia atau Tuhan akan mencukupkan kita. Sampai saya terangkan kan, saya berdoa, saya merasa bahwa tidak ada uang, tidak ada makanan. Tapi Tuhan bilang, nohodos sikelama. Itu dalam bahasa roh kita berdoa. Saya itu sering berdoa berjam-jam. Bukan karena minta sesuatu. Tapi saya rindu. Tubuh saya itu saya latih. Untuk masuk dalam pengurapan. Jadi kalau saudara mau masuk dalam 14 Desember ini. Latihin tubuh saudara itu mengambil satu waktu. Saat teduh bersama Tuhan. Dalam penyembahan. Saya masuk dalam penyembahan saudara. Tuhan bilang, pergi kamu ke belakang. Kirim malaikatnya. Bapa di surga tahu, Tuhan tahu. Kirim malaikat penerang. Bilang sama hambaku itu. Pergi ke belakang. Karena di sanalah makanan ada. Sungguh malaikat itu turun. Dia kirim. Bukan kirim burung puyuh. Atau kirim roti mana. Tapi saya begitu merasa ada gerakan untuk ke belakang saya buka tanaman jagung. Yang saya ingat memang saya waktu itu ada punya burung dara itu, saya kan terangkan. Saya taburkan itu bibit jagungnya, bukan bibit jagung aja saya lempar-lempar. Bukan mungkin ya Tuhan izinkan, sudah jangan dimakan burung. Kirim malaikat bilang sama itu burung dara, jangan boleh dimakan itu biji-bijinya. Ada sebagian yang tidak dimakan, yang betul-betul itu berbenih dan bibit unggul dibiarkan jatuh. Ada 10 batang, saudara, pohon jagung.
Tapi yang tumbuh berbuah hanya 2 pohon, itu 4. Besar-besar segini-gini. Saya pangira, saudara, saya kan tidak tahu. Dengan mendapat jagung itu saya sudah punya pikiran. Saya itu dulu sejak kecil suka masak, saudara. Jadi saya sudah terbiasa, oh ini jagung tak gini no. Jadi saya bisa melakukan apa saja. Karena papa, mama, orang tua saya itu berada. Tapi kondisi saat itu ada menurun. Kenapa bisa menurun? Kan Tuhan sudah angkat saya, tidak ada kekurangan apapun. Setelah saya kenal Tuhan, kenapa bisa tidak sesuai? Kenapa orang tua saya betul-betul tidak punya uang sampai meninggalkan begitu saja keluarga? Saya kakak nomor 1, kalau saya mau berontak secara logika, saya tidak lakukan, tubuh saya tidak mau. Saya mau diubah oleh rohnya. Sebab itu saya belajar untuk tahan, untuk menghadapi semua walaupun ini luka, saudara. Dari situlah jagung saya terima, saudara. Saya terima jagung itu, saya peluk. Kalau orang tidak tahu makan jagung tuh, saudara. Saya menitikkan air mata. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau beri makanan jagung untuk adik-adik saya, bukan untuk saya. Saudara. Terus saya bingung. Tidak ada apa-apa di rumah. Saya berdoa, apa ini dibakar aja? Kirim malaikat penerang, bilang jangan dibakar. Nanti perutnya sakit. Ya. Parut buat jenang. Pertama kali itu saya baru tahu kalau itu jenang jagung. Sama itu enggak tahu kalau enggak sambun. Tak parut, saudara. Begitu diparut selesai semua, saya suka cita. Oh ini pasti Tuhan beri. Tidak ada gula, tidak ada garam. Ada gula tapi tidak ada garam. Sorry, tidak ada gula tapi ada garam. Ya, jadi saya bingung. Ini diapa? No rasanya kayak apa? Tidak ada gula kan tidak enak. Saya cari vanili, tidak ada. Saya bongkar semua dapur, tidak ada satu pun. Yang ada cuma garam sedikit. Akhirnya saya ingat Musa. Karena saya anak sekolah minggu, saudara. Makanya anak sekolah minggu itu, saudara, penting sekali, saudara. Saya rindu suatu saat kita akan buka sekolah minggu. Saya ingat Musa pada waktu itu memimpin bangsa Israel, semua kacau, marah-marah. Kenapa? Karena merasa bahwa iki bapak ya yang nyuruh aku keluar ya. Ini Musa kan bapak kepala yang di atas semuanya. Kok dibawa ke tempat airnya itu pahit? Tapi Musanya menghadap ke atas dan berkata, Bapak, airnya pahit. Bukan, airnya pahit, tawar no. Tak serano, Musa pasrah. Karena Musa tidak banyak omong. Tuhan kirim malaikat dan air itu jadikan tawar. Nah itu saya ingat, saudara. Kemudian saya ingat juga saudara janda miskin di Sarfat. Itu anak sekolah minggu, saudara. Saya termangu-mangu. Jadi selama Maret itu saya termangu-mangu. Diapakno ini saudara, diapakno ya. Dia itu janda Sarfat datang hamba Tuhan. Kamu punya pundi-pundi? Kamu punya ini apa ini? Vas itu untuk apa? Untuk tempatnya minyak itu. Ayo kamu kalau tidak punya pinjam tetanggamu. Banyak sebanyak-banyaknya. Ini aku tidak punya apa-apa. Tidak ada hamba Tuhan yang datang dan kita tidak perlu berharap pada siapapun. Ingat. Jikalau kamu kekurangan, jikalau kamu punya masalah, jangan berharap pada siapapun. Amin. Berharap pada Tuhan, Tuhan pasti kirim malaikatnya. Akhirnya saya berharap pada Tuhan, sudah saya pasrah. Tapi Tuhan bilang, malaikat kirim, malaikat penerang di dalam otak. Malaikat penerang itu yang menerangi otak kita. Saudara. Bilang ya, kamu buat jenang, buat itu kasih air, aduk kasih garam. Saya doa, jadi marut doa. Kasih garam doa, semua diaduk doa sampai jadi jenang itu doa. Akhirnya saya cetak, karena saya kan punya cetakan-cetakan gitu saya agar-agar, karena dulu saya sering buat agar-agar, saya cetak. Mbuh, isapan enggak tahu saya. Dan maksudnya bisa dipotong-potong enggak tahu saya. Pokoknya sudah masuk no situ aja loyang. Tapi saya berdoa. Ketika tubuh ini diurapi, saudara, kita lebih mantap loh, saudara. Sebab akibatnya itu adalah hidup kita semakin mantap, ya. Akibatnya karena kita mengikuti urapannya, maka hidup ini berharga. Di mata siapa?
Di mata siapa? Tuhan. Bukan di mata manusia, kan tadi saya bilang jangan berharap pada manusia. Ketika kemarin saya itu ada pelayanan mendadak, saudara. Saya tidak sangka-sangka bahwa ada seorang hamba Tuhan yang senior mengundang saya. Jadi saya di atas itu berdekar pedewek, saudara. Tapi kemarin sebelum saya berangkat itu, waktu saya tidak ada lagi, saya menangis di bawah kaki Tuhan dan saya bilang, Tuhan aku tidak pantas, aku tidak bisa. Saya angkat tangan, aduh ya apa nih, makalah tidak ada, semua tidak ada, saya itu hanya pewahyuan, saya suruh catat bagaimana, saya tidak tahu Tuhan, saya tidak tahu, saya angkat tangan, saya pasrah, terus bergumul saudara. Orang masuk di dalam tubuh ini, masuk di dalam pengurapan itu bergumul saudara, ya enggak. Terus perangi dengan hati yang damai, perangi bukan dengan emosi. Perangi itu keakuan, enggak bisa Tuhan, enggak bisa, kenapa, aduh kenapa, tak terima, kenapa, itu terus, perang, aduh pergi enggak usah, apa ya, gitu terus. Karena di rumah juga enggak ada orang, jadi saya pikir wah ini aja yang dibuat untuk ngomong, tapi Tuhan tetap kirim malaikatnya, ya Gabriel, bilang kabar sukacita, bersukacita kamu selalu. Nah orang sumpah kok sukacita itu dari mana, betul enggak? Akhirnya saya buka-buka di tempat tas saya yang sering saya bawa itu, ada satu nyanyian saudara. Dan nyanyian ini pas ini saudara. Ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Saya nangis terus lama sekali, saya juga tidak tahu. Baru saya mengerti Tuhan, ternyata kalau sini dan saya tetap duduk diam menunggu Engkau. Seperti seorang janda saudara. Di Sarfat itu menunggu apa yang diperbuat karena dia punya cucu-cucu ya atau anak-anak itu mau diambil untuk jadi pelayannya. Tapi saya tidak ada apa-apa. Saya cuma bondo tubuh tok. Saya tidak pandai untuk sekolah. Saya tidak seperti mereka. Saya ini tidak lulusan seperti yang mereka punya. Itu logika. Logika saya itu berjalan, tapi ketika kita berjalan sesuai dengan urapannya, maka pikiran ini dipatahkan. Sebab dia pandai, sebab dia itu senior. Patahkan semuanya. Sampai yang antar saya itu pegangan saya deredek. Tanganku kok adem loh, tambah ngeden-ngedenin saya. Kamu adem tambah aku ndredeg. Itu kasaran saudara. Naik tangga tuh tinggine itu kasaran. Tapi Tuhan itu baik. Ini ulang yang waktu saya berdoa. Akhirnya saya bilang Tuhan, aku pasrah wis gak ati apa-apa wis langsung aja. Tapi pada waktu saya langsung, Tuhan kasih itu semua. Ini loh, kamu harus bicara tentang tubuh, tentang roh, tentang jiwa. Wes Tuhan, rasa-rasanya apa ya Tuhan? Karena saya biasa ada ayat, ada film. Tuhan bilang, kirim malaikat penerang. Bilang buat ayat. Aduh saudara saya bingung, buat ayat di mana, pesen di mana. Tuhan baik. Bilang pada orang ani. Akhirnya langsung dikerjakan saudara. Bayangkan dalam hitungan hari. Tuhan berkuasa. Amin. Ayat selesai lego. Sekarang dia WA, tolong ya Bu, beri ureannya, mateng enggak saudara? Dia senior suruh saya minta ureannya, terus enggak tak balas saudara. Terus saya bilang pura-pura, saya bilang bukan membohongi, memang repot. Saya bilang maaf ya, tadi itu saya masih sibuk. Dibalas lagi, enggak apa-apa, tapi jangan malam-malam. Tolong dikasih penjelasannya, rangkaiannya tok. Sampai di tok gitu. Ya apa nih? Hanya saya telepon sama yang nemeni saya. Ya apa nih? Wis muni wae wis pokok sembarang sakar. Aku tak ikut-ikut. Tidak bisa, aku ikut-ikut kamu sih disuruh. Berarti Tuhan yang bicara kepada kamu kok minta makalah itu minta situ. Enggak bisa lah, kamu yang bilang. Aduh, aku ini tidak enak apa-apa nih. Aduh.
Udahlah, sudah percaya. Dia kuat lewat ini orang. Dan dia bilang, jangan takut, semua jalan. Saudara, kalau saudara ketemu dengan, jangan jauh-jauh. Saudara itu punya kawan-kawan saudara itu bisa berhasil luar biasa. Dan dia membimbing saudara. Kira-kira saudara disuruh untuk maju ke depan itu ndredeg enggak? Bingung toh, salah tingkah toh? Wah, ini golek salah ya apa? Itu karena apa? Karena saya hanya murid dan dibawanya lagi. Sampai dibawanya ndelosor sampai bawah, paling bawah. Karena saya tidak pernah mengikuti apapun. Yang saya ikuti dari awal aja. Dan saya itu kita pisah karena jauh tempatnya. Jadi saya doa. Tuhan bilang, bilang ya. Sama orang yang biasa melayaninya. Bilang, aduh Tuhan, aku malu, aku takut, karena pasti sibuk. Langsung bilang, jangan di WA, langsung telepon. Saudara saya telepon sambil menangis. Dalam hati, saya tidak berani, tapi nangis, terus saya bilang, ini ya apa, aku diundang ini. Tuhan buka, tidak apa-apa, mau apa? Dibuka semua saudara. Saya sampai bengong-bengong. Loh, 3 persoalan tubuh roh jiwa ini, season 1, season 2, season 3. Siapa saudara? Orang pekerja mau tak saudara? Kalau Tuhan tidak bicara, Tuhan tidak gerakan, tidak mungkin saudara, repot. Paling 1, puji Tuhan, sak film-filmnya. Bisakah? Tuhan berkuasa saudara. Hidup berharga di mata Tuhan. Dia akan menghargai pelayanan. Loh, ibu lah pelayanan, saya kan enggak. Loh, saudara jadi suami pelayanan dengan istri anak. Saudara jadi teman kuliah, saudara punya pelayanan dengan teman-teman saudara. Saudara jadi kepala, saudara punya pelayanan di bawah-bawahan saudara. Jadi semua yang kamu alami sehari-hari itu adalah pelayanan. Mari kita masuk benar-benar hidup yang berharga di mata Tuhan. Agar roh kita seia sekata. Kalau roh itu seia sekata, saudara, roh ini sudah menerima urapan. Maka semuanya jadi apa? Baru. Jadi kalau namanya orang diperbarui itu gimana Bu? Hidup kita ini semakin meningkat lagi. Semakin naik lagi. Semakin orang berharga, saudara tahu ya, orang berharga itu adalah orang yang diangkat lagi kedudukannya, dinaikkan lagi supaya hidup kita ini beda dengan orang dunia. Dan Tuhan saya berkata, ketika kamu menjadi milikku, maka aku akan menanamkan kamu supaya dalam hidupmu itu akan menutupi semua persoalanmu itu bersama dengan rohku. Jika orang menutupi itu berarti Tuhan ikut campur tangan dalam persoalanmu dalam perkara apapun. Ya sudah, akhirnya kita ada lega. Terus akhirnya saya pindah satu tempat karena saya tidak tidur di Laguna, tidur di tempat lain. Karena saya kumpul dengan keluarga, saya lupa, sudah hampir lupa. Bahwa saya harus pakai itu flash disk. Karena kan semua film, semua makalah di firman Tuhan itu ada di situ. Saya itu seperti orang lupa. Akhirnya saya di WA, ini apa mau dikirim kemana? Baru saya sadar, semua pembantu pada tidur. Semua tidak ada yang bangun, saya yang berdiri sendiri. Tuhan beranikan saya keluar. Akhirnya saya bilang, Tuhan ini ya apa? Tuhan kirim orang itu nanti naik kamu Gojek aja. Hanya kita ambil di Gojek itu bungkus 1 lebih. Saya keluar itu dengan hati yang takut dan berserah. Saya nyanyi terus. Ku ingin tetap di sini. Saya tahu kalau saya tetap tinggal di bawah kaki Tuhan, Tuhan akan membentuk hidup saya.
roh saya akan betul-betul menerima urapannya. Amin. Jadi kalau saya diberkati, kalau saya dapat urapan, saudara pasti diurapi. Amin. Jadi jangan takut, mari kita lewati apapun badainya, seberat apapun tantangannya. Tuhan itu sekarang di akhir zaman, kita lihat itu. Ya sudah gambar, api kemuliaan. Mengapa? Di situ ada malaikat dengan berwajah bermuka 4. Suatu saat kita akan terangkan itu. Di mana urapan Tuhan itu bekerja di dalam setiap pribadi manusia. Dan kadang kita tidak tahu Tuhan mau bicara apa. Kenapa? Karena kita tidak menerima sepenuhnya urapan itu. Kemudian kita lihat ayatnya, saudara. Daniel 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan percaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang. Tetap untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita menjadi miliknya, maka roh ini akan menerima urapannya, semuanya akan menjadi baru, sehingga jiwa kita mendapat kemuliaannya. Mendapat apa? Kemuliaan. Nama orang kemuliaan itu adalah banyak, saudara. Kemuliaan itu ada satu anugerah, di mana saudara dalam pekerjaan saudara dapat anugerah. Di dalam rumah tangga sudah dapat anugerah, di dalam pergaulan sudah dapat anugerah, di dalam kuliah sudah dapat anugerah. Itu anugerah. Jadi kemuliaan itu akan melingkupi hidup kita sehingga kita merasa bahwa Tuhan itu betul-betul memberi kekuatan pada kita. Sehingga pada akhir zaman kita sudah siap untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Jadi marilah kita ingat bahwa malaikat Tuhan itu akan turun dan diperintah apapun menjadi kita. Kalau itu berkenan di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan kirim. Amin. Ini soal pelayanan, saudara. Tentang hidupmu, lebihnya juga. Pasti Tuhan perhatikan. Jadi belajarlah seperti Daniel. Karena Daniel ini juga tidak tahu apa-apa. Tapi Daniel masuk dunia roh. Di mana dia masuk di dalam penyembahan luar biasa. Dia suka memuji-muji Tuhan. Ayo kita memuji-muji Tuhan. Kita menikmati pimpinan Tuhan dengan urapannya. Sehingga kita menerima semua ini akan menjadi kemuliaan Tuhan itu akan, api kemuliaan Tuhan itu akan menjaga hidup kita seumur hidup kita. Amin. Dan kita lihat di sini malaikat itu memakai trompet. Tuhan Yesus memberkati terakhir. Di mana malaikat sangkakala ini akan dikumandangkan bahwa di dalam kitab Wahyu ada malaikat pertama, malaikat kedua itu akan sesuai dengan perintah Tuhan. Di mana saatnya sangkakala itu dibunyikan. Jadi kita sudah siap. Amin. Mari persiapkan. Hari ini jangan kita, nanti nunggu. Bu Titik tahu. Jangan berharap pada siapapun. Tapi datanglah pada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Membesarkan kerajaannya lewat penyembahan dan pujian. Hari ini dan selamanya kita terus berjalan masuk di dalam penyembahan terus. Supaya apa? Nanti hadirat Tuhan memenuhi hidup kita. Sehingga kita menjadi terang di antara segala bangsa. Amin. Jadilah terang. Mari saudara, yang perlu saudara ketahui. Saat season pertama kaum muda saudara, saya grogi jujur. Karena sudah datang terlambat dan saya langsung naik ke tempat misbah doa. Dan langsung masuk di dalam firman. Tapi saya melihat lidah api menyala di antara kaum muda itu. Dan saya katakan, Tuhan, hamba-Mu tak mampu. Urapi mereka semua dengan sinar kasih-Mu. Karena rohku hanya sujud dalam pelataran-Mu dan aku menunggu apa yang Kau mau dariku. Dan saat itu juga saudara, perkataan saya tidak bisa direm. Dan Tuhan memberikan kuasanya. Sehingga setiap apapun yang dibicarakan, semuanya tersentuh. Sampai mereka maju pelepasan satu persatu. Tak ada seorang pun yang tidak pernah mencucurkan air mata. Semuanya mencucurkan air mata. Dan dia berkata semuanya, bahwa aku rindu menjadi milik-Mu. Saat itulah saya merasakan malam. Saya gemetar menghampiri pelataran Tuhan. Dan saya katakan aku tak layak ya Allah. Tapi Engkau mau memakai aku. Aku berserah ya Allah. Engkau hadir di tengah-tengahku. Pagi pukul 5
saya dibangunin. Ayo kita berangkat ke baitnya. Saya sudah lelah, ngantuk. Tapi saya merasa ada gerakan yang kuat untuk melewati semua itu. Akhirnya saya terbangun dan langsung saya berangkat. Dan sampai kami berdoa masuk di dalam pelatarannya dan masuk dalam perintah firman-Nya. Season kedua luar biasa. Urapan dari ujung ke ujung tembok gemetar. Kami merasakan itu. Kemudian season ketiga semakin membakar. Suasana berubah semuanya. Wajah-wajah mereka bercahaya. Karena dia ada dan dia hidup. Saudara, kalau di sana ada lawatan luar biasa, mengapa di sini tidak ada lawatan luar biasa? Mari ambil bagianmu dan katakan pada Tuhan malam ini juga, aku mau lawatanmu Tuhan. Aku mau buka hatiku untuk menerima lawatanmu. Sehingga kalau orang lain diberkati, saya pasti diberkati. Amen. Kalau orang lain punya masalah, sudah ikut campur tangan Tuhan. Tuhan pasti ikut campur tangan dalam masalahku. Amen. Mari saudara kita akan bangkit berdiri dan katakan pada Tuhan dengan pujian ini. Ya Tuhan, aku datang. Aku menghampirimu. Kuduskan baitku ini. Ini tubuh roh jiwaku menghampirimu. Aku serahkan semua ke dalam tanganmu.